Ada kisah tentang seorang raja. Bukan raja yang mati, tapi raja yang memilih menghilang. Ia adalah pelindung abadi yang tidur di dalam hutan. Siapa dia? Ini adalah legenda Prabu Siliwangi, Raja Agung Kerajaan Pajajaran, yang namanya bergema sebagai simbol kebesaran dan misteri tanah Pasundan. Mari kita selami kisahnya. Terlahir dengan nama Raden Pamanah Rasa. Ia adalah cucu dari Prabu Niskala Wastu Kancana dan pewaris tahta Sunda Galuh. Sejak muda, Pamanah Rasa dikenal memiliki kecakapan politik, militer, dan spiritual yang luar biasa, melebihi para pendahulunya. Ia berhasil menyatukan kembali kerajaan Sunda dan Galuh yang sempat terpecah di bawah satu panji kebesaran. Setelah penyatuan, ia dinobatkan sebagai Sri Baduga Maharaja. Tetapi rakyat lebih mengenalnya dengan gelar legendaris, Prabu Siliwangi. Siliwangi, secara harfiah, diartikan sebagai pengganti yang wangi, atau berarti wanginya. Sebuah penghormatan tertinggi dari rakyatnya. Pusat pemerintahannya adalah Pakuan Pajajaran, sebuah kota yang digambarkan sangat maju, tertata rapi, dan megah pada masanya. Pajajaran menjadi mercusuar peradaban di Nusantara Barat, dikenal karena kemakmuran dan sistem pemerintahannya yang canggih. Di bawah kepemimpinan Siliwangi, hukum ditegakkan dengan adil tanpa pandang bulu. Keadilan menjadi pondasi utama kerajaannya. Ia menerapkan toleransi beragama yang tinggi, memungkinkan berbagai keyakinan hidup berdampingan, terutama Sunda Wiwitan dan Hindu-Buddha. Kesejahteraan rakyat Pajajaran mencapai puncaknya. Tanah subur, irigasi teratur, dan hasil pertanian melimpah ruah. Namun, di balik keagungan politik, Prabu Siliwangi juga dikenal karena legenda asmaranya yang dramatis, melibatkan 3 wanita utama. Salah satu yang paling terkenal adalah Nyi Subang Larang, seorang muslimah dari pesantren Quraisyin Cirebon. Pernikahan ini menjadi cikal bakal munculnya konflik ideologis besar yang akan mengguncang Pajajaran di masa depan. Dari Nyi Subang Larang, lahir 3 keturunan penting, Walang Sungsang, Rara Santang, dan Raja Sangara. Walang Sungsang kelak dikenal sebagai Pangeran Cakrabuana, pendiri Kesultanan Cirebon, dan Roro Santang menjadi ibu Sunan Gunung Jati. Inilah ironi takdir Siliwangi. Ia adalah Raja Hindu Sunda Wiwitan, namun keturunannya menjadi pelopor penyebaran Islam di Jawa Barat. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan Pajajaran yang stabil mulai teruji oleh pengaruh baru yang datang dari pesisir utara. Putranya sendiri, Walang Sungsang dan Rara Santang, meninggalkan istana untuk mendalami agama yang baru mereka yakini. Sang Prabu tidak melarang. Ia menghormati pilihan mereka, sesuai prinsip toleransi yang selalu ia junjung tinggi. Namun masalah muncul ketika cucunya, Sunan Gunung Jati, yang kini menjadi penguasa Cirebon, meminta Pajajaran tunduk. Permintaan itu bukan hanya tentang politik, tetapi menuntut Prabu Siliwangi dan seluruh rakyatnya memeluk Islam. Siliwangi berada di persimpangan. Melawan cucunya berarti pertumpahan darah. Tunduk berarti mengkhianati leluhur dan keyakinannya. Dengan tegas, Prabu Siliwangi menolak. Ia bersumpah, ia tidak akan pernah memerangi darahnya sendiri. Ia juga berikrar, ia tidak akan membiarkan rakyat Pajajaran menjadi korban sia-sia dalam perang saudara yang dipicu keyakinan. Maka, dimulailah episode paling dramatis dalam legenda Prabu Siliwangi. Perjalanan menuju moksa. Moksa adalah konsep hilangnya jasad secara fisik, bukan karena kematian, melainkan menyatu dengan alam, atau kembali ke sumber spiritual. Pajajaran ditinggalkan, bukan karena kalah perang, tetapi karena rajanya memilih jalan keheningan, jalan spiritualitas tinggi. Siliwangi membawa rombongan kecil menuju hutan dan pegunungan di selatan, tempat yang dianggap suci dan penuh kekuatan magis. Ketika pengejaran dari Cirebon semakin dekat, Siliwangi dan pengikutnya mencapai batas akhir perjalanan mereka. Di sana, ia mengucapkan mantra suci terakhir,
memohon perlindungan dari alam semesta dan para leluhur. Menurut legenda, saat itu pula terjadi keajaiban. Sang Prabu dan sebagian besar pengikutnya menghilang di telan kabut. Mereka tidak binasa, melainkan bertransformasi, berubah wujud menjadi makhluk gaib, penjaga spiritual tanah Pasundan. Siliwangi sendiri dipercaya moksa, menjelma menjadi sosok paling ikonis dalam legenda Sunda. Harimau putih, Maung Bodas. Harimau putih ini bukan hanya simbol keberanian, tapi manifestasi spiritual Sang Prabu yang berjanji menjaga rakyatnya abadi. Namun, tidak semua pengikut moksa. Sebagian kecil memilih untuk tetap menjadi manusia dan terus menjaga tradisi leluhur. Keturunan pengikut inilah yang kini dikenal sebagai suku Baduy Dalam, yang teguh memegang pikukuh, aturan leluhur. Maka, secara fisik, Pajajaran runtuh tanpa pertempuran besar. Secara spiritual, Pajajaran hidup abadi dalam diri Siliwangi dan Baduy. Legenda ini memberikan pelajaran berharga tentang kearifan seorang raja yang memilih pengorbanan spiritual daripada kekerasan militer. Salah satu tempat sakral yang erat kaitannya dengan legenda Siliwangi adalah petilasan di Gunung Salak. Banyak yang percaya energi Siliwangi dan para pengikut setianya berpusat di kawasan hutan larangan tersebut. Di Cianjur, ada situs Cikundul, yang dipercaya sebagai lokasi awal kerajaan Pajajaran atau tempat raja sering bertapa. Peninggalan fisik kerajaannya memang sedikit, sebab Pajajaran adalah kerajaan yang sangat mengutamakan material organik. Mereka membangun menggunakan kayu terbaik, yang pada akhirnya kembali menyatu dengan alam setelah ditinggalkan. Ini memperkuat filosofi Siliwangi, bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada benda mati, melainkan pada spiritualitas dan alam. Sampai hari ini, Prabu Siliwangi masih dipuja dan dihormati. Ia dianggap sebagai karuhun atau leluhur yang melindungi Jawa Barat. Mitos Harimau Putih Siliwangi sering dikaitkan dengan kejadian alam atau intervensi spiritual terhadap tanah Sunda. Dalam kepercayaan Sunda, jika seseorang melihat harimau putih, itu adalah pertanda atau pesan dari Sang Prabu. Prabu Siliwangi mengajarkan bahwa kekuatan tidak hanya didapat dari militer, tapi dari keadilan dan konsistensi memegang janji. Keputusan moksa menyelamatkan ribuan nyawa. Ini adalah strategi pertahanan yang paling damai dan spiritual dalam sejarah Nusantara. Bahkan militer dan tokoh politik modern di Jawa Barat seringkali menggunakan simbol Maung Siliwangi sebagai inspirasi. Pengaruhnya melampaui batas waktu, menjadi inti dari identitas kesundaan modern. Jika Prabu Siliwangi masih hidup, bagaimana ia akan memandang Indonesia saat ini? Ia pasti menuntut keadilan dan toleransi. Ia juga mungkin akan sedih melihat bagaimana tanah Pasundan kini dilanda banjir dan kerusakan alam. Ia adalah pelindung alam. Misteri tentang di mana lokasi persis Siliwangi Moksa tetap menjadi perdebatan hangat di kalangan sejarawan dan budayawan. Beberapa meyakini di Ciamis, yang lain di Bogor, di kawasan Puncak atau lereng Gunung Salak. Keberagaman lokasi ini justru memperkuat legenda, menunjukkan bahwa kehadirannya menyelimuti seluruh tanah Pasundan. Siliwangi bukan hanya tokoh sejarah. Ia adalah arketipe raja yang sempurna, adil, kuat, dan berorientasi pada kesejahteraan spiritual rakyat. Filosofi Sunda yang ia bawa, seperti silih asih, silih asah, silih asuh, masih relevan hingga kini. Siliwangi mengajarkan bahwa ketika peradaban menghadapi kehancuran, kadang mundur dan menyatu dengan alam adalah kemenangan sejati. Ia memilih menjadi mitos abadi daripada menjadi raja fana yang dikalahkan dalam pertempuran politik atau agama. Kisah ini adalah pengingat bahwa di Indonesia, batas antara sejarah, mitologi, dan spiritualitas seringkali sangat tipis. Prabu Siliwangi memastikan bahwa kerajaan Pajajaran tidak benar-benar hilang, tetapi bertransisi ke dimensi lain. Oleh karena itu, ia disebut raja yang tak pernah mati. Ia hidup dalam setiap embusan angin di puncak Gunung Sunda.
Pengaruh Prabu Siliwangi juga terlihat dalam kesenian dan ritual tradisional, seperti tari topeng dan berbagai sesajen adat. Semua ini adalah cara rakyat Sunda modern mempertahankan memori dan energi Sang Prabu. Lantas, apakah harimau putih itu benar-benar ada? Bagi sebagian besar orang Sunda, itu bukan pertanyaan, melainkan sebuah keyakinan. Keyakinan bahwa raja mereka akan selalu hadir, terutama ketika tanah Pasundan membutuhkan perlindungan. Kisah Prabu Siliwangi adalah harta karun Nusantara. Kisah tentang keagungan, toleransi, dan pengorbanan yang mendalam. Bayangkan bagaimana kepemimpinan spiritual seperti ini dapat diterapkan di dunia kita yang serba materialistis hari ini. Prabu Siliwangi mewariskan bukan benteng batu, melainkan benteng moral dan etika yang jauh lebih kuat. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan sejati adalah kemampuan untuk melepaskan diri dari kekuasaan itu sendiri. Kini, legenda Sang Prabu telah menjadi darah daging bagi rakyat Jawa Barat. Kisahnya tak lekang dimakan waktu. Setiap kali kita mendengar auman misterius dari kedalaman Gunung Salak, kita tahu Sang Prabu Siliwangi sedang mengawasi. Lalu, bagaimana dengan Pajajaran? Apakah ia akan bangkit kembali secara fisik? Mungkin tidak. Kebangkitan Pajajaran terletak pada kebangkitan moral dan spiritual rakyatnya, mengikuti jejak Sang Prabu. Inilah akhir perjalanan kita menyusuri legenda raja yang abadi, Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi. Kami berharap kisah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga membangkitkan kecintaan kita pada warisan agung Nusantara. Siliwangi adalah bukti bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang rela melepaskan tahta demi kebaikan yang lebih besar. Terima kasih telah menonton kisah epik ini sampai tuntas. Bagaimana pendapat Anda tentang keputusan moksa Sang Prabu? Sampaikan di kolom komentar di bawah. Dukung terus channel Life Story AI. Kami mengangkat legenda-legenda Nusantara yang hebat lainnya. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru dan kisah-kisah kuno yang tak pernah mati lainnya.